Hai, my name is Rin. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas film adaptasi yang bakal tayang September 2020. Sebelumnya kita bahas bioskop dulu ya. Beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah sekitar bulan Juli gitu, ada wacana untuk membuka kembali bioskop kembali beroperasi. Bahkan tanggalnya tuh udah ditetapin, kalau nggak salah tanggal 29 Juli. Tapi banyak penolakan karena emang aman gitu nonton di bioskop. Kayaknya karena reaksi itu bioskopnya nggak jadi dibuka. Terus bulan kemarin Agustus, wacana pembukaan muncul lagi, didukung sama artikel penelitian dari mana ya, aku lupa lagi, tapi bakal aku cantumin linknya di description box di bawah. Artikel itu ngejelasin bahwa resiko penyebaran COVID-19 di bioskop lebih rendah daripada di perkantoran. Alasannya tuh ruangan bioskop lebih luas dan orang-orangnya, penontonnya itu ngehadap ke satu arah yang sama. Terus ternyata pas orang lagi nonton, mereka nggak saling ngobrol. Terus sirkulasi di bioskop katanya lebih bagus daripada di perkantoran, dan orang-orang nggak ngabisin 8 jam atau lebih di bioskop. Paling cuma 1 atau 2 jam untuk nonton satu film. Lalu sejauh ini nggak ada klaster baru gitu yang disebabkan atau yang berasal dari bioskop. Ada satu bioskop di Indonesia yang udah buka, dan sejauh yang aku tahu nggak ada laporan kasus yang berasal dari sana. Tapi resiko serendah apapun tetap resiko, pasti ada kemungkinan kena di sana. Sampai awal September belum ada tanggal pasti kapan bioskopnya dibuka. Tapi beberapa bioskop, terutama bioskop di Bandung, udah kayak ngelakuin simulasi atau latihan gimana sih nanti operasional di pandemi ini. Tapi kayaknya nggak akan terlaksana. Karena berita terbaru yang muncul, Jakarta bakal ngelakuin PSBB lagi mulai tanggal 14 September. Dan kalau bioskop di Jakarta nggak dibuka, kota-kota lain juga kayaknya enggak. Bioskop nggak buka-buka nih, udah berapa bulan. Tapi untungnya masih ada film baru yang keluar, terutama film adaptasi yang bisa kita nikmatin. Nonton di mana? Ya di streaming lagi dan lagi. Sekarang kita bahas satu persatu film adaptasi bulan September itu ada apa aja sih? Pertama ada I'm Thinking of Ending Things, diadaptasi dari novel berjudul sama karya Ian Reid. Ini tayangnya 4 September di Netflix. Menceritakan seorang perempuan yang diajak pacarnya untuk ketemu dengan orang tua si pacarnya. Dan sepanjang perjalanan menuju rumah orang tua pacarnya itu, si perempuan berpikir untuk mengakhiri sesuatu, tapi nggak jelas tuh apa yang diakhiri. Trailernya keluar akhir Agustus kalau nggak salah. Ini dari sutradara yang cukup terkenal, aku lupa namanya siapa. Jadi banyak yang ngomongin film ini, trailernya waktu itu. Dan udah tayang. Aku belum nonton sih, tapi dari review yang aku tonton, yang aku temukan, kebanyakan mereka bingung dengan filmnya. Ada yang bilang nggak suka, nggak menikmati, tapi ada yang bilang film ini oke banget, bener-bener bikin mereka berpikir keras. Ada sisi dari pembacanya juga, aku lihat beberapa orang baca buku ini sebelum filmnya tayang, dan mereka suka sama bukunya, tapi agak kecewa pas lihat filmnya. Jadi gimana nih? Tapi aku penasaran, pengen nonton. Yang kedua adalah Rentang Kisah, diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul sama karya Gita Savitri. Ini bakal tayang 11 September, bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Menceritakan kehidupan Gita Savitri yang melanjutkan pendidikan ke Jerman. Banyak kesulitan yang dihadapi, perbedaan budaya, terus terpisah dari keluarga, dan perlahan-lahan jauh dari keimanannya. Aku nggak ngikutin Gita Savitri, baik
channel YouTube-nya atau baca bukunya. Tapi aku tertarik nonton film ini karena ya diadaptasi dari buku, dan ini jadi salah satu film Indonesia baru yang akhirnya tayang setelah berbulan-bulan bioskop tutup. Akhirnya muncul di streaming baru nih, Disney Plus Hotstar. Selama ini kan dari kemarin film adaptasi banyak sih, film baru banyak, tapi semuanya dari luar. Jarang gitu, atau nggak ada film Indonesia. Jadi aku lebih semangatnya ke situ gitu. Jadi aku bakal nonton filmnya dan baca bukunya mungkin kalau nemu. Yang ketiga adalah The Devil All the Time. Ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Donald Ray Pollock. Ini bakal tayang 16 September di Netflix. Menceritakan seorang pemuda yang tinggal di sebuah kota kecil dan orang-orang di sana itu pada jahat dan korup. Dan dia berusaha nyelamatin keluarganya gitu dari orang-orang itu. Ini film lain yang cukup banyak menyita perhatian orang-orang. Lihat dong, aktor, aktris yang main di film itu nama-nama gede semua gitu, nama-nama aktor terkenal. Ngeliat tema ceritanya yang agak serius dan kayaknya cukup berat. Terus jadwal rilisnya yang akhir tahun. Kayaknya kalau film ini nggak tayang di Netflix, saya tayang di bioskop pada umumnya, ini film yang dijagoin masuk nominasi Oscar. Mungkin sekarang juga bisa, karena aturannya sudah berubah. Yang keempat adalah Enola Holmes, diadaptasi dari novel seri berjudul The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer. Ini bakal tayang 23 September di Netflix. Menceritakan Enola Holmes, adik bungsu dari Mycroft dan Sherlock Holmes. Ibu mereka tiba-tiba menghilang secara misterius dan Enola meminta bantuan kedua kakaknya untuk memecahkan teka-teki kehilangan ibunya itu. Kalau kamu nonton serial Sherlock yang versi BBC, kamu pasti bakal mikir, adiknya Sherlock dan Mycroft itu namanya bukan Enola, namanya apa ya, aku lupa. Tapi sebenarnya Mycroft dan Sherlock Holmes itu ya dua bersaudara, mereka nggak punya adik bungsu perempuan. Jadi ini film mengadaptasi novel yang sebenarnya nggak ditulis oleh penulis Sherlock Holmes. Bisa gitu ya, bisa tiba-tiba nyiptain saudara baru buat karakter cerita yang canon. Tapi film ini menarik, aku bakal nonton karena ada unsur Sherlock Holmes-nya ini. Sherlock yang BBC kayaknya nggak akan diterusin. Terus Sherlock Holmes yang ketiga juga kapan ya itu munculnya? Masih lama. Jadi semoga Enola Holmes ini bisa menutupi ruang itu. Dan yang terakhir adalah drama Korea. Judulnya The School Nurse Files, diadaptasi dari novel berjudul School Nurse An Eun-young. Itu versi terjemahan bahasa Indonesia karya Chung Serang. Ini bakal tayang 25 September di Netflix. Menceritakan seorang perawat muda di sebuah sekolah yang bisa melihat roh jahat. Bentuknya lucu sih, kayak jelly, tapi mereka jahat. Nah, si perawat ini biasa ngebasmi mereka pakai pedang mainan dan pistol mainan juga. Lalu dia bekerja sama dengan seorang guru sastra klasik yang nggak bisa ngelihat roh jahat itu, tapi bisa ngasih energi ekstra buat si perawat. Nah, di sekolah itu banyak sekali kasus yang disebabkan oleh roh jahat. Pertama dengar kabar drama Korea ini, aku biasa aja. Terus pas Gramedia ngepromoin novel yang jadi sumber ceritanya, aku masih biasa. Tapi pas begitu posternya muncul, aku pengen nonton, jadi aku langsung baca novelnya. Terus aku sekarang nggak sabar buat nyampe akhir September. Pas aku cek Wikipedia-nya, episodenya ternyata bakal tayang sekaligus di hari rilisnya itu. Tapi jumlahnya cuma 6 episode. Kok dikit banget ya? Jangan kayak drama Korea original Netflix yang lain yang cuma 6 apa 10 episode. Terus mereka nanti bikin season 2 setahun kemudian. Jangan-jangan yang ini juga kayak gitu. Semoga bagus deh dramanya. Itu aja yang aku harapin. Terus aku kaget lihat female lead-nya yang terlihat sangat muda. Tapi ternyata dia main di Train to Busan dan Kim Ji Young. Bisa beda gitu ya kelihatannya.
Itu juga salah satu yang bikin aku tertarik buat nonton. Nah itu dia 4 film dan 1 drama Korea adaptasi novel yang bakal tayang September 2020. Aku berencana untuk nonton semuanya sesegera mungkin, terutama yang film Indonesia. Aku seneng banget ada film Indonesia yang baru akhirnya. Semoga film-film Indonesia lain yang tertunda penayangannya mungkin bisa mikir buat alihin ke streaming service. Kasih tau aku film apa yang bikin kalian tertarik, yang mungkin emang udah kalian tunggu dari lama, dan menurut kalian bioskop perlu dibuka nggak sih, atau kita mending udah nonton streaming aja. Ini kayaknya pertanyaan aku dari berbulan-bulan yang lalu. Apapun itu, kasih tahu aku alasan kalian di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Aku kayak cabai ini kayaknya pengaruh kerudung.